Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu beserta pengimbasan AKM yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan setinggi puji dan sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pengimbasan AKM sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Kemendikbud dalam Guru Belajar. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan biodata terlebih dahulu. Nama Suhartati dari Unit Kerja SMPN 2 Glaga Kabupaten Banyuwangi. Adapun nomor kontak saya 085 232 642 dan 362. Saya juga aktif di Facebook dengan nama Suhartati Supardi, di Instagram Suhartati77. Untuk meningkatkan kualitas literasi baca saya, maka saya juga aktif di gurusiana.com dengan nama akun Suhartati Puja Pesuma. Sebagai wujud keaktifan saya di gurusiana.com untuk meningkatkan kualitas baca kami, alhamdulillah kami sudah mengumpulkan beberapa karya yang sudah kami bukukan dan ber-ISBN. Dan ini adalah buku terakhir saya di tahun 2020 dengan judul Ruhul Mudaris. Buku ini memuat tentang tips membentuk karakter pemimpin yang mulia dan beberapa speaking. Demikian tadi sekelumit tentang biodata saya. Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun 2020 Kemendikbud mencanangkan asesmen kompetensi minimum. Kata minimum mengacu pada tidak semua konten dalam kurikulum itu diukur oleh AKM. AKM akan mengukur keterampilan dalam literasi baca dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Mengapa literasi dan numerasi yang diukur dalam AKM? Kita ketahui bersama bahwa literasi membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimum bagi siswa untuk belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Yang ironis sekali adalah, menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi siswa di Indonesia masih sangat rendah. Mengapa sih harus ada asesmen nasional? Karena asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis AKM, maka Bapak Ibu Guru bisa menggunakan model pembelajaran. 1. Model pembelajaran HOTS. Yang kedua, model pembelajaran saintifik dengan jenis inquiry learning, discovery learning, problem-based learning, dan project-based learning. Ini adalah salah satu contoh dari beberapa model yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi. Nah, Bapak Ibu, apa sih pentingnya asesmen nasional itu? Kita ketahui bersama bahwa dalam kegiatan AKM akan melatih kecakapan hidup pada abad 21. Maka, kecakapan hidup apa saja yang harus dilakukan atau dimiliki oleh peserta didik? Di antaranya, peserta didik hendaknya mampu atau mempunyai kecakapan belajar dan berinovasi, mempunyai kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan yang ketiga, peserta didik hendaknya
mempunyai kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Setelah melaksanakan proses pembelajaran berbasis AKM tadi, tentunya akan membentuk karakter-karakter yang dicanangkan oleh Kemendikbud saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa saja dalam profil pembelajar Pancasila itu? Di antaranya, siswa hendaknya berkarakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Yang kedua, siswa juga mempunyai karakter kemandirian, mempunyai karakter bernalar kritis, mempunyai karakter kreatif, mempunyai kebiasaan atau karakter bergotong royong, dan menghargai berkebinekaan global. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kegiatan kompetensi tadi sudah dilakukan, maka akan terbentuk asesmen nasional atau terukur asesmen nasional. Untuk mengukur asesmen nasional bisa dilakukan dari 3 komponen, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya, bagaimana sih untuk mengukur asesmen nasional di tahun 2021 itu sendiri? Maka perlu kita pahamkan bersama, mutu pendidikan diukur dengan 3 instrumen yang tadi di awal sudah saya sebutkan, yaitu asesmen kompetensi minimum yang meliputi pengukuran literasi baca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua, pengukuran melalui survei karakter yang bertujuan untuk mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Dan yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar. Yang diukur adalah kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih manfaat dari asesmen nasional itu sendiri? Berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Kemendikbud tahun 2020, adapun manfaat asesmen nasional adalah sebagai potret kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Dan yang ketiga, sebagai dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Dengan demikian, maka secara otomatis potret pendidikan di satuan pendidikan akan terekam oleh Kemendikbud by System. Kita tidak bisa membuat atau menganalisis dan menyimpulkan secara individu. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita coba untuk membandingkan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Berdasarkan tujuannya, asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu terkait dengan sistem satuan pendidikan. Sedangkan pada ujian nasional, untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Berdasarkan level siswa, pelaksana asesmen nasional pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional pada tingkat akhir pada tiap jenjang. Berdasarkan subjek siswa, asesmen nasional yaitu berdasarkan survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan pada ujian nasional,
Pelaksanaannya berdasarkan sensus. Semua siswa mengikuti ujian nasional. Berdasarkan model soal, pada asesmen nasional, model soal terdiri dari pilihan ganda kompleksitas, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional, model soal terdiri dari pilihan ganda dan lisan singkat pada tingkat SMA atau SMK. Bapak Ibu, selanjutnya kita tentunya masih ingat tadi di awal kita sudah membahas bahwa asesmen nasional itu pada tahun 2021 diukur berdasarkan literasi membaca dan literasi numerasi. Perlu tambahan pengetahuan, komponen AKM literasi membaca terdiri dari 3 bagian, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Kontennya pada literasi membaca terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitifnya diharapkan siswa mampu menemukan informasi, mampu menginterpretasi dan integrasi, serta mampu mengevaluasi dan merefleksi. Sedangkan konteksnya bersifat personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sedangkan komponen AKM numerasi juga terdiri dari 3 bagian, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Pada konten AKM numerasi terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Sedangkan pada proses kognitifnya, pada AKM numerasi, siswa diharapkan mampu pada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan pada bagian konteks, sama dengan antara AKM numerasi dan AKM literasi, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi gambaran umum terkait dengan materi esensial pada program AKM yang ada di SIM PKB. Sebagai tambahan informasi, prosedur BIMTEK AKM terbagi menjadi 2, yaitu BIMTEK dan pengimbasan. Pada kegiatan BIMTEK, peserta disajikan video perkenalan dan beberapa tahapan terkait dengan orientasi AKM. Kemudian, Bapak Ibu akan mengikuti kuis pra-program dan ditutup dengan kuis pasca program. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu pengimbasan. Setelah Bapak Ibu mengikuti BIMTEK AKM selama 4 hari dan hasil kuis melampaui 70, maka Bapak Ibu akan diminta melakukan kegiatan pengimbasan seperti yang kita lakukan pada saat ini. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengajak pada guru-guru lain yang belum tergabung dalam program AKM. Bisa melalui MGMPS atau lainnya. Selamat bergabung dengan program AKM pada Guru Belajar. Baiklah, sebelum kita tutup, ada satu pantun untuk kita semuanya. Mohon disimak bersama. Batang tinggi, daun menjari, namanya palem. Ditebang liar satu persatu. GTK Indonesia siap sukseskan AKM, mencetak generasi madani abad 21. Terima kasih dan usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.